Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita, mudahkan langkah kita untuk sama-sama kita bisa menuntut ilmu, sama-sama kita belajar. Yang ini kita fahami bersama bahwa belajar dan menuntut ilmu ini adalah salah satu atau satu-satunya jalan agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah, agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah yang ada di dunia ini maupun fitnah yang ada di kubur ataupun fitnah yang ada dalam kehidupan selanjutnya. Maka satu-satunya jalan agar orang bisa selamat sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut beliau yang setia dengan Al-Quran dan Sunnah, yang memegang Al-Quran dan Sunnah ini dengan gigi gerahamnya sampai akhir kiamat nanti. Dan yang terakhir, sebelum kita mulai kajian kita kali ini, dalam muqaddimah ini ana menyampaikan kepada diri ana pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita mengikhlaskan niat bahwa nanti amalan kita jamaah sekalian akan dikembalikan lagi. Bukan tentang seberapa banyak amalan kita yang kita lakukan, seberapa banyak sholat kita, seberapa banyak uang yang kita sedekahkan, seberapa berat kurban yang kita keluarkan. Bukan dilihat dari sana, tapi Allah Subhanahu wa taala akan lihat seberapa bagus, seberapa baik niat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Jemaah, kali ini kita mengkaji kajian ilmiah yang insya Allah kita akan bawakan secara rutin atas izin Allah Subhanahu wa taala di masjid yang berkah ini. Yang ini kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Yang kitab ini jamaah sekalian disampaikan oleh para ulama adalah kitab yang barokah. Kenapa disebutkan demikian? Karena kitab ini ibaratkan masterpiece yang semua kalangan menerimanya. Yang tidak hanya satu kaum saja yang menerimanya, tapi seluruh kalangan dari setiap muslim mengkaji kitab ini. Disebut juga kitab ini adalah kitab fenomenal yang dapat memberikan manfaat banyak kepada setiap yang membacanya. Kitab ini jamaah sekalian ditulis oleh seorang imam yang sering kita dengar namanya, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, Imam Nawawi disebutkan dalam biografinya ialah Imam Al-Allamah Al-Muhaddis, seorang yang ahli hadis, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi
Ad-Dimaski, faqih Asy-Syafi'i, dan dia adalah seorang yang faqih dan bermadzhab Syafi'i. Dan dia juga sekaligus selain faqih merupakan orang yang ahli hadis, orang yang paham dengan hadis. Disebutkan jamaah sekalian, beliau rahimahullah menduduki kursi tertinggi di bidang ilmu, juga dalam bidang zuhud, dalam bidang wara', dalam bidang amal saleh, dan dari keberaniannya dalam menghadapi orang-orang yang umum maupun orang-orang yang khusus. Begitu juga disebutkan beliau adalah orang yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, zuhud terhadap dunia. Begitu juga disebutkan Imam Nawawi bukanlah seorang ulama yang paling tua, bahkan dikatakan jamaah sekalian Imam Nawawi meninggal dalam usia muda. Tapi karya-karyanya jamaah sekalian itu luar biasa, sampai sekarang tidak putus. Ini salah satunya dikarenakan apa? Mungkin kita enggak mentazkiyah atas siapapun, mungkin karena niat yang bagus dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini juga terjadi dialami oleh Imam Malik rahimahullah, yang ketika Imam Malik menulis Al-Muwatta, kemudian setelah itu ulama-ulama lain pun menulis hal yang semisal dengan Al-Muwatta, tapi semua itu sirna. Yang tersisa sampai sekarang adalah Al-Muwatta, kitabnya dari Imam An-Nawawi. Dikatakan oleh para ulama ini dikarenakan apa? Dikarenakan niat yang bagus yang dibawa oleh Imam Nawawi, sehingga membawa keberkahan terhadap kitabnya dan diterima oleh semua kalangan. Jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi ini beliau lahir tahun 631 Hijriah di sebuah desa yang bernama Nawa. Makanya dinisbatkan namanya Nawa. Kemudian dalam usia muda beliau datang ke Damaskus tahun 649 Hijriah. Kemudian tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah. Akhwat, dengarkan dengan baik kajian. Imam Nawawi tinggal di Madrasah Ar-Rahawiyah, yang itu adalah darul hadis, tempat menimba ilmu hadis. Kemudian jamaah sekalian, di antara karya beliau adalah Raudhah At-Talibin. Kemudian Allah juga memudahkan dalam mencetak kitab ini sebanyak 12 jilid. Kemudian Syarah Sahih Muslim merupakan syarah yang terbaik yang masih dibaca oleh kita sampai saat ini. Beliau juga mensyarah Sahih Al-Bukhari. Begitu juga salah satu kitabnya Al-Asma wa Al-Lughat, yang berisi biografi para ulama. Juga beliau menulis Hilyah Al-Abrar, yang dikenal dengan apa? Kitab Al-Azkar, yang dipakai bahkan oleh anak menghafalnya. Dalam buku ini juga beliau menuliskan hadis-hadis. Begitu juga beliau juga menulis kitab hadis yang kita dibaca ini adalah kitab Riyadhus Shalihin, yang di sini jamaah sekalian menjelaskan tazkiyatun nufus dan zuhud. Begitu juga beliau menulis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang semua buku ini jamaah sekalian masih dikaji oleh orang-orang sampai pada saat ini, dan ini merupakan kata para ulama adalah keberkahan yang dibawa oleh Imam An-Nawawi. Dan Imam An-Nawawi ini wafat pada usia berapa jamaah? Pada usia 45 tahun. Kita jamaah sekalian, umur kita 45 tahun, 50 tahun sekarang, atau berapa 30 tahun, apa yang telah kita lakukan jamaah sekalian? Maka jauh sekali jika kita dibandingkan dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan dengan demikian jamaah sekalian, Imam An-Nawawi tidak pernah mengatakan dirinya adalah orang ahli surga. Dan
bahwa dirinya akan selamat dari azab api neraka, enggak. Bahkan dikatakan adalah Imam An-Nawawi adalah imamnya para zuhud yang sangat zuhud terhadap dunia. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke judul kajian kita, ini pembahasan hadis yang pertama dalam kitab ini, alangkah baiknya kita membacakan muqaddimah penulis dari Imam An-Nawawi. Adapun yang dibawakan oleh anak dalam kajian kitab kali ini dan seterusnya adalah syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya mungkin anak akan ringkasnya karena mengkaji kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin sangat panjang lebar. Itu menandakan karena ilmu Syekh Utsaimin yang sangat banyak. Namun anak berharap di pertemuan kali ini dan seterusnya, nah kita dapat mengkaji hadis ini, nah walaupun dengan syarah yang singkat, tapi kita dapat melihat banyaknya manfaat dan faedah yang bisa kita terapkan dari apa yang dibuat atau ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jamaah sekalian, dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya, segala puji bagi Allah yang maha menundukkan. Segala puji bagi Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun, yang menggantikan siang dan malam sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan pandangan. Kenapa Imam Nawawi sebutkan ini? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala yang mengganti siang dan malam. Namun yang mengganti siang dan malam ini hanya untuk peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan pandangan. Kenapa jamaah sekalian? Pergantian siang dan malam yang Allah Subhanahu wa taala, nah, ini merupakan peringatan sebenarnya kepada manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan adanya kehidupan yang bahagia dan akan adanya kehidupan yang sedih. Akan adanya kehidupan yang sulit dan akan adanya kehidupan yang mudah. Dan yang bisa memahami ini adalah, kata Imam An-Nawawi, adalah orang-orang yang memiliki hati dan pandangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Kemudian juga dikatakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas dan terpilih, lalu membuat mereka zuhud di dunia ini, yang menyibukkan mereka untuk selalu merasakan pengawasannya dan menggunakan pemikirannya. Ya, gunakan pemikirannya bukan untuk mendebat Allah, untuk mendiskusi Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala duduk? Kok bisa duduk? Berarti Allah butuh kursi? Bukan ini yang Allah mau. La tas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Antum jangan tanya apa yang Allah lakukan, tapi ingat engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya kita pikirkan. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kita harusnya mikirkan ini tentang pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Kemudian senantiasa mengambil nasihat dan teringat kepadanya yang untuk menghadapi kehidupan akhirat, serta waspada terhadap hal-hal yang mengundang murkanya dan menyeret ke alam kebinasaan. Dan juga Imam Nawawi menyebutkan segala puji bagi Allah tadi disebutkan, kemudian bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk mengingat akan akhirat. Ini jemaah sekalian perlu diingatkan, bukan artinya dia meninggalkan dunia, namun ia jadikan dunia sebagai apa? Tempat untuk dia mengingat akhirat. Bukan dia cari dunia fulus sampai akhirnya apa? Akhirnya dia lupa adanya tujuan yang utama dari hidupnya, yaitu nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, dan saya bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembimbing ke jalan yang lurus